Bucin. Kita bakal ambil kelas supaya kita nggak bucin lagi. Kami memilih film ini karena adanya banyak kejadian dalam film yang mengandung faktor personal dan situasional seperti yang ada dalam teori interpersonal yang akan kami jelaskan dalam video berikut ini. Film Bucin atau Budak Cinta ini disutradarai oleh seorang YouTuber terkenal bernama Chandra Liao yang mengisahkan tentang 4 orang laki-laki yang bersahabat dengan baik. Nah, ketiga dari 4 orang laki-laki ini sangat tunduk terhadap pasangannya sehingga diberi julukan Bucin atau Budak Cinta. Dikisahkan bahwa mereka sedang berusaha untuk melepaskan diri dari hubungan yang tidak sehat itu sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti kelas anti bucin. Pada hari pertama, Fania memberi tantangan bahwa kesabaran adalah kuncinya. Lalu mereka semua dapat melewati tantangan tersebut. Dan hari kedua yaitu tantangannya adalah kejujuran adalah kuncinya. Dan mereka pun berhasil melewati tantangan semua tersebut. Lalu pada yang ketiga, keberanian adalah kuncinya. Dan mereka juga dapat melewati tantangan tersebut dengan keberanian mereka masing-masing. Lalu yang terakhir, Fania memberi tantangan kepada Kajo. Untuk Kajo memilih bahwa Kajo harus jujur kepada pacarnya bahwa dia pernah selingkuh oleh Fania, atau memutuskan untuk Tommy dan Andovi putus oleh pacarnya. Lalu Kajo memutuskan untuk jujur kepada pacarnya yaitu Cila. Lalu Cila dapat menerimanya dan memaafkan Kajo. Lalu Kajo dan Cila dapat bertunangan dengan baik dan Andovi akhirnya putus sama pacarnya karena sifat bucinnya tersebut. Lalu Tommy bersama pacarnya melanjutkan untuk pertunangan untuk pernikahan. Ya, jadi di film Bucin ini terdapat beberapa memori. Salah satunya terlihat ketika Tommy, Chandra, Andovi, dan Joe berhasil keluar dari escape room level pertama. Joe mengatakan bahwa Andovi bukan orang yang bucin. Seketika Andovi mengingat kembali memori di mana ia melakukan kebucinan saat ia membuat kemacetan dan sempat berada dengan satpam hanya untuk menunggu pacarnya keluar dari hotel. Lalu memori ini dilanjutkan lagi dengan memori Tommy ketika ia dan pacarnya memilih bunga untuk hari pernikahan mereka. Dari dua adegan ini terlihat adanya proses pemanggilan kembali antara memori Tommy dan memori Andovi. Di film Bucin ini juga mengandung beberapa motif, yaitu motif cinta, motif ingin tahu, serta motif tentang harga diri, serta pembelajaran tentang bagaimana agar kita tidak bucin terhadap pasangan kita. Selanjutnya adalah persepsi personal. Persepsi personal dalam film ini terjadi pada adegan Tommy mengunjungi Julia saat di kafe untuk membahas bunga pernikahan. Dalam segi pengalaman terjadi saat Tommy mulai menggunakan gaya bahasa anak kecil, begitu pula sebaliknya dengan Julia. Artinya dalam hal ini mereka sudah sangat sering dan bahkan terbilang wajib untuk melakukan gaya bahasa tersebut. Selanjutnya adalah dari segi motivasi. Di saat Julia ingin menguji Tommy dengan memilih bunga mana yang inginkan, Tommy dengan inisiatif langsung mengubah topik dengan mengantar Julia untuk membeli suatu makanan. Hal ini terjadi karena Tommy tidak ingin Julia marah jika ia salah memilih bunga. Yang terakhir dalam segi kepribadian terlihat saat Julia yang memang ingin sekali menguji Tommy apakah mereka sehati atau tidak dengan melakukan tes memilih bunga dengan tutup mata. Tommy yang salah memilih menunjuk bunga akhirnya buru-buru untuk mengganti pilihannya dengan pilihan yang sama dengan Julia. Hal ini dapat diartikan bahwa memang perempuan suka sekali menguji keserasian dengan pasangannya. Dalam menganalisis film ini, teori yang digunakan adalah teori interpersonal. Dalam teori ini terdapat dua faktor yang menjadi pembentukan persepsi, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Faktor situasional terlihat ketika Tommy dan Chandra sedang berdebat mengenai warna bunga yang akan dipilih. Lalu setelah itu, Andovi pun datang dengan pacarnya. Chandra tidak terkejut, menunjukkan petunjuk kinesik, yaitu dengan raut wajah yang takut serta kebingungan. Chandra juga menunjukkan adanya petunjuk paralinguistik dengan kata-kata yang terbata-bata, serta Chandra pun juga mengunculkan volume suaranya ketika ia berbicara dengan Andovi. Faktor situasional terhadap daya tarik interpersonal juga tertera di dalam film tersebut. Hal ini terlihat pada adegan di mana setelah kelas anti bucin yang pertama dan kedua, pandangan Fania kepada Jovi ini sangat berbeda. Seolah Fania mulai tertarik dengan kepribadian seorang Jovi, dan pada saat diolehi, perasaan Fania kepada Jovi ini semakin kuat. Terlihat ketika Fania merasa nyaman saat merawat Jovi yang sedang dalam keadaan mabuk. Fania juga senang saat Jovi bersandar di bahu Fania. Dan sejak itu pun juga Jovi timbul perasaan yang sama pada Fania.